Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau ikut ibadah sekolah minggu lagi. Adik-adik, mari kita bersiap, bangkit berdiri, nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah hari ini. Lagunya tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih saya dapat bangun tidur dengan segar dan sehat. Tuhan, hari ini saya mau ikut ibadah sekolah minggu. Pimpin saya Tuhan dan teman-teman agar dapat mengikutinya dengan baik dan mengerti apa yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, sekarang kakak mau tanya. Di dunia ini banyak orang ya adik-adik, bermacam-macam, berbeda-beda kulitnya. Ada yang putih, kuning, hitam, coklat, dan rupa atau rambutnya juga beda-beda. Tetapi Tuhan Yesus sangat sayang pada semua orang di dunia ini, termasuk kepada adik-adik, yaitu anak-anak. Mari kita nyanyi adik-adik, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Benar adik-adik, Tuhan cinta semua anak. Dan Tuhan mau kita taat kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyi ya adik-adik, T-A-A-T. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu. Sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan
pagi adik-adik, ketemu dengan Kak Fiani di sekolah minggu online hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya akan mendengarkan cerita tentang-Mu Tuhan. Berkati Kak Fiani akan bercerita dan saya yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu ke adik-adik nih. Adik-adik, pernah tidak kalau diperintahkan oleh mama papa, adik-adik tidak taat ataupun patuh? Nah, ada seorang nabi di dalam Alkitab namanya Nabi Yunus. Suatu hari, Nabi Yunus diperintahkan Tuhan untuk ke Niniwe dan memperingatkan bangsa Niniwe, jika bangsa Niniwe tidak mau bertobat, maka bangsa Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Karena Niniwe sangat jauh, makanya Nabi Yunus menggunakan kapal. Saat tiba di pelabuhan, Nabi Yunus pun berkata dalam hati, bangsa Niniwe adalah bangsa yang kejam, biarkan saja dia dihukum oleh Tuhan. Lebih baik saya pergi ke Tarsis saja. Nah, ternyata Nabi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Nabi Yunus tidak pergi ke Niniwe, malahan Nabi Yunus pergi ke Tarsis. Nah, Nabi Yunus pun naik ke atas kapal yang ke arah Tarsis, dan Nabi Yunus turun ke lantai yang paling bawah dan masuk ke kamar yang paling dalam, sambil berkata dalam hati, semoga Tuhan tidak tahu kalau aku bersembunyi di dalam sini. Lalu Nabi Yunus pun tertidur. Adik-adik, kira-kira Tuhan tahu tidak ya Nabi Yunus bersembunyi di mana? Ya, Tuhan tahu Nabi Yunus bersembunyi di dalam kapal dan tertidur. Lalu Tuhan Yesus pun mengirimkan badai yang sangat kencang ke kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus. Kapten kapal pun mulai membangunkan Nabi Yunus. Hai, ayo bangun, bagaimana kamu bisa tertidur sedangkan kapal kita hampir tenggelam? Setelah itu Nabi Yunus pun terbangun dan mulai menyadari kalau kapal bergoncang sangat hebat ke segala arah. Mari kita pergi ke atas, kata kapten kapal. Nabi Yunus pun naik ke dek kapal nih. Nah, Nabi Yunus mulai ketakutan melihat kapal yang bergoncang sangat hebat, langit yang gelap, dan ombak yang bergulung menghantam kapal itu. Nah, orang-orang yang ada di dalam kapal mulai ketakutan. Sebagian dari mereka ada yang membuang barang ke lautan, sebagian lagi ada yang berdoa kepada dewa-dewanya. Lalu kapten kapal pun berkata, seseorang pasti bersalah di sini, sehingga Tuhan menghukum kita dengan badai ini. Lalu Nabi Yunus pun tersadar dan mengaku bersalah. Katanya, saya yang bersalah. Saya adalah Nabi Tuhan, pencipta langit, bumi, dan lautan. Tetapi saya tidak taat atas perintahnya, sehingga Tuhan menghukum kita dengan badai ini. Mereka yang di dalam kapal pun mulai ketakutan dan mulai bingung. Apa kira-kira yang bisa mereka lakukan? Lalu Nabi Yunus pun berkata, lempar saja saya ke dalam lautan. Awalnya mereka tidak mau melempar Nabi Yunus ke dalam lautan, tetapi badai semakin kencang sehingga mereka melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan dan Nabi Yunus mulai tenggelam. Setelah mereka melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan pun menjadi tenang dan Nabi Yunus pun mulai tenggelam ke dalam dasar lautan. Tetapi Tuhan tidak mau Nabi Yunus meninggal di lautan karena perintah Tuhan ke Nabi Yunus belum dilakukan. Nabi Yunus lakukan. Lalu Tuhan pun menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Haup! Ikan besar itu menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Dan Nabi Yunus pun terbangun di dalam perut ikan. Nabi Yunus mulai berdoa dan mengaku dosa. Tuhan, ampuni saya karena saya tidak taat kepada perintah-Mu, Tuhan. Nah, Tuhan mendengarkan doa Nabi Yunus dan mengampuni Nabi Yunus. Lalu Tuhan pun menyuruh ikan besar itu untuk pergi ke Niniwe dan memuntahkan Nabi Yunus ke pantai yang ada di dekat Niniwe. Setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Nabi Yunus pun bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berbicara ke Nabi Yunus untuk kedua kalinya. Kata Tuhan, Yunus,
Pergilah ke Niniwe dan ceritakan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Kata Nabi Yunus, baik Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe. Nah, Nabi Yunus pergi ke Niniwe dan mulai berseru ke orang-orang yang ada di Niniwe. Kata Nabi Yunus, bertobatlah, jika tidak Tuhan akan menghukum kalian. Nah, setelah orang-orang yang di Niniwe itu mendengar apa yang Nabi Yunus perintah, apa yang Nabi Yunus serukan, mereka pun mulai berdoa, mulai berpuasa, dan mulai mengaku dosa atas kesalahan mereka. Kami tidak akan berbuat dosa lagi, kata mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka, karena mereka sudah berdoa dan bertobat, serta tidak mau melakukan dosanya lagi. Nah, adik-adik, dari cerita kakak yang di atas, yang tadi itu, kita jadi tahu ya, kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, akan berakibat buruk, seperti Nabi Yunus yang tidak taat kepada Tuhan, ia pun tenggelam di dalam lautan. Tetapi, Tuhan itu sangat baik. Tuhan menolong Nabi Yunus, dan Nabi Yunus pun bertobat akan kesalahannya. Dan Tuhan juga mengampuninya. Wah, betapa senangnya kita mempunyai Allah yang sangat baik, mempunyai Tuhan yang sangat baik. Nah, adik-adik, yuk kita taat akan perintah-perintah Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita menghafal ayat hafalan minggu ini. Baca sama-sama yuk, sama dengan kakak. Mazmur 150 ayat 2a. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, sekarang saatnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meletakkan persembahannya adik-adik ke dalam kotak seperti ini, ataupun ke dalam celengan, ataupun adik-adik bisa meminta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, yuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, saya mau taat kepadamu Tuhan, dan juga kepada mama papa. Tuhan Yesus, saya memohon penjagaan dan pelindungan-Mu Tuhan selama pandemi ini. Tuhan Yesus, berkatilah juga persembahan saya agar bisa menjadi bukti cinta kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Stefani. Tidak terasa ya, sudah lebih dari 1 tahun adik-adik belajar dan sekolah minggu secara online. Pasti adik-adik yang belajar dari rumah sudah terima rapot atau sudah naik kelas bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 18 Juli 2021, adik-adik kelas Batita C yang akan naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu kelas
4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 SD yang naik ke kelas 7, dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas. Jangan lupa ya adik-adik, mulai 18 Juli 2021 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti kelas-kelas sekolah minggu online seperti yang tadi kakak sudah sebutkan. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.